Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara hari ini. Sebelum saya mulai, gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin mengingatkan ke Ibu bahwa tujuan dari wawancara ini adalah saya ingin mengobservasi Ibu, kemudian saya juga ingin menanyakan kesiapan Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran nanti Ibu. Nah, kira-kira Ibu sudah siap mulai wawancara ini? Siap. Oke, oke Bu. Pertanyaan pertama nih, saya mau tanya, boleh Ibu ceritakan sedikit tentang rencana pembelajaran hari ini? Oke. Hari ini akan belajar tentang persamaan eksponen yang bentuknya masih sederhana. Oh, jadi Ibu akan mengajarkan materi eksponen yang masih sederhana. Di Oke. kelas berapa, Bu? Di kelas 10.6. Oh, di kelas 10. 10.7. Oh, 10. 10.7. 10. Oke, yang di Oke. Nah, kira-kira boleh nggak saya tahu tujuan secara spesifik pembelajaran hari ini, Bu? Tujuannya, kompetensi dasar yang ingin dicapainya apa Oke. begitu? Siswa dapat menyelesaikan masalah tentang persamaan eksponen dalam bentuk sederhana. Siswa dapat menyelesaikan masalah tentang persamaan eksponen yang masih bentuknya sederhana, Bu ya. Oke. Nah, saya juga ingin tahu nih kira-kira model apa atau metode apa yang Ibu akan gunakan nanti gitu. Oke, hari ini mau memakai PBL. PBL, Mm-mm. Problem Based Learning. Oke. Untuk strateginya gimana tuh, Bu? Strateginya nanti siswa akan menyelesaikan masalah yang saya berikan. Oke, berarti Ibu akan memberikan masalah dan siswa menyelesaikan. Ya. Siswa juga mungkin bisa berdiskusi ya, Bu ya? Ya, nanti. diskusi dengan temannya. Oke, nih Bu, saya mau tanya lagi nih. Kira-kira apa area yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran nanti, Bu? Oke. Areanya paling manajemen kelas. Manajemen kelas Ya. itu ya. Oke, luar biasa, Bu. Mungkin itu ya pertanyaan pra observasi ini. Jadi saya ingin mengetahui kesiapan Ibu dalam menyiapkan pembelajaran nanti. Semoga pembelajarannya nanti lancar ya, Bu ya. Amin. Dan semoga dengan adanya wawancara pra observasi ini bisa membuat Ibu lebih siap dalam menghadapi pembelajaran. Mungkin itu ya, Bu ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ibu sudah bekerja sama, sudah mengemukakan secara terbuka gitu ya apa yang ingin Ibu capai dalam observasi kali ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.
Bisa Pak? Berarti hasilnya berapa? Nah. Jangan goblok terus di situ lah. Sekarang sama siapa ya? Kita coba. Satu ya Pak, kalau di belakang. Bapak boleh tukeran sama Bapak. Oke, berikutnya yang kedua, kalau bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat bx. Nah, sekarang ini caranya A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan bx. Berarti yang ini 2 pangkat 3x sama dengan 4 pangkat 3x min 1. Tadi syaratnya ini apa? Bilangan pokoknya harus sama kan? Ini A sama A. Ini udah sama belum? 4. Yang ini 4, yang ini 2. Oke. Kita coba. Berarti sama ini berapa? Boleh 4, boleh 2. Kalau 2 berarti yang ini tetap. Yang ini 2 maka cara ngerjainnya gimana ini? Nama apa Pak? Jangan diubah yang pakai aja. Iya, kita kan cari nilai X-nya. Ya, paham? Ada yang pengen lagi? Apa yang bertanya? Kita nyari nilai X. Oke. Berikutnya berarti ya baik. Ini dikali keduanya ya, jangan lupa. Kali ke sini, kali ke sini. Berarti jadi apa? 2. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Terus berikutnya, karena udah sama, berarti langsung fx sama dengan bx. Fx-nya adalah 3x, bx-nya adalah 4x min 2. Berarti gimana? 3x sama dengan 4x min 2. Oke. Biasanya kalian kalau nyari nilai x gimana? Apa namanya? Jelas. Oke, hari ini kita belajar yang benernya adalah kanan kiri diperlakukan ya. Kanan kiri diperlakukan sama. Coba sekarang mau ngilanginnya yang mana? Ini kan ada variabelnya. Ini ada variabel, ada konstanta. Hilangin yang campurnya. Berarti ini kita hilangin 4x dan 0 harus diapain? Kurangin kurang berapa? 4x. Oke. Berarti kalau yang kiri dikurang 4x, yang kanan? Oke. Berarti yang ini jadi 4x dikurang sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa? Oke. Itu kan dari 3x sama dengan 2x. 3x. Ini yang 3x. Yang ini kita mau bikin buat 0 ya. Berarti harus dikurangi 4x. Yang ini pun harus dikurangi 4x. Kalau di sininya ada 10x, berarti harus diapain? Terus berarti ini jadi apa?
Tulis dulu sambil ibu tulis latihan ya. Nanti booking nomor siapa yang angkat. Boleh kan dua pangkat 3x Pak? Yang itu dua pangkat 3x kan? Dan kenapa 2x ya? Jadi Nah, kan tadi sifatnya adalah apakah fx sama dengan apakah c, maka fx sama dengan c. Jadi tinggal pangkatnya doang. oh ini Ya, caranya tapi harus sama dulu dengan nomornya ya. itu yang Itu belakang. ini yang kedua ya. Ya, oh yang dua pangkat Pak. Ya. Yang mana? Yang ini. Oke. Yang kita punya ini negatif x. Yang ini. Ini kan yang x. Yang kita cari adalah nilai x positif kan? Ya. Nah, berarti diberikan aja nilai positif dibagi min 1 boleh. Dikali min 1 juga boleh. Ini pertanyaannya apa bukan ini? Atas ya lagi. Min x ini 3x dikurangi 4x 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1. Jadi ini negatif 1 biasanya ada dua satunya kan? Jadi negatif x. Oh, kalaupun kamu tulis di sini juga boleh. Oh ya. Kelihatan nggak sih? Oke. Udah pakai. Oke. Kita latihan ya. Ya udah boleh. Booking nomor ya. Makan. Satu titik. Nanti ini dimatiin atau kurang gede? Coba ke depan aja. Sekarang sampai ke depan. Empat dunia. Ini bolak-balik. Dari
Iya tuh, yang paling penting buat Mateo. Sebelah sini aja. Noval. Kita bahas setelah istirahat ya. Oke, sekian hari ini boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas gitu ya. Hari ini saya mau mewawancara pasca observasi gitu ya Bu. Terima kasih sebelumnya nih Ibu telah menyempatkan waktu gitu ya untuk diwawancara kembali dalam observasi ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran hari kemarin, Bu? Perasaannya gimana, Bu? Kemarin alhamdulillah cukup senang karena memang di kelas itu cukup anak-anaknya cukup aktif. Oke, berarti Ibu senang ya Bu ya, kemarin saya lihat juga begitu anak-anaknya cukup aktif, ketika Ibu memberikan permasalahan juga anak buru-buru ke depan gitu ya, boro-boro ke depan. Baik Ibu, kita akan membahas hasil observasi lebih dalam lagi untuk melihat apakah tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu rencanakan tercapai atau tidak seperti itu Bu. Apakah Ibu sudah siap Bu? Oke, baik Ibu. Pertama nih Bu, saya mau bertanya terhadap jalannya proses pembelajaran kemarin. Apakah pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Sesuai. Sudah sesuai ya Bu ya? Sesuai, ya. Sudah sesuai gitu ya.
kira-kira Bu dari pembelajaran kemarin apakah ada tantangan atau kendala gitu ya yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kira-kira? Di kelas tersebut sebenarnya ada kendala karena ada beberapa siswa, terutama yang terlihatnya satu siswa itu dia memang tidak tertib di kelas, tidak lumayan susah untuk dia mengikuti pembelajaran. Oke, jadi ada hambatan ya Bu ya? Hambatannya ada siswa yang kurang tertib seperti itu dalam mengikuti pembelajaran. Selain masalah itu kira-kira ada masalah lain nggak Bu? Paling mungkin kalau misalnya mau diferensiasi pembelajaran itu tuh sebenarnya saya butuh tips untuk gimana sih? Oke. Oke, jadi masih ada masalah dalam pengorganisasian pembelajaran atau proses pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Kan diferensiasi itu ada 3 ya Bu ya, ada diferensiasi konten, proses, dan evaluasi seperti itu. Baik, dari masalah yang tadi Ibu sampaikan nih, tadi kan ada beberapa ya. Yang pertama adanya siswa yang tidak kondusif dalam pembelajaran, kemudian adanya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa loh gitu ya. Kira-kira nih menurut Ibu hambatan-hambatan tadi yang terjadi kira-kira itu kenapa bisa terjadi gitu? Kira-kira kenapa hambatan itu bisa terjadi? Yang pertama deh, kita fokus ke yang pertama dulu. Kenapa si anak-anak itu tidak fokus atau tidak terkondisikan dalam belajarnya? Oke, kalau yang pertama mungkin dia itu apa ya? Kayaknya memang anaknya tuh gampang ke distract sama di lingkungannya. Terus memang di dirinya aja belum siap untuk belajar mungkin menurut saya. Oke, menurut Ibu mungkin anaknya itu gampang terdistraksi gitu ya. Kalau ada kawannya lagi fokus inginnya teh menjahili gitu ya. Iya, betul. Jadi gampang terdistraksi. Kemudian kesiapan anaknya juga dari kesiapan internal atau motivasi internal anaknya juga kayaknya dilihat kurang siap gitu ya, kurang besar kemauannya seperti itu. Nah, iya sih, saya juga kemarin sempat melihat bahwa ada anak gitu ya. Anak ini memang kayaknya nampaknya harus mempunyai treatment khusus, harus diberikan treatment khusus seperti itu ya. Terkait hambatan yang telah tadi disampaikan sama Ibu juga udah mengidentifikasi tadi ya, kira-kira hambatannya terjadinya karena apa. Kira-kira nih Bu, langkah apa atau solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan masalah yang terjadi kemarin gitu ya. Karena mungkin gak hanya di kelas ini gitu ya, masalah ini terjadi di kelas yang lain juga. Kira-kira apa sih langkah atau solusi yang Ibu akan lakukan terkait masalah yang muncul seperti tadi? Paling saya sebenarnya harusnya mulai mencoba ngobrol dengan dia untuk tahu bahwa kenapa sih dia tuh di kelas kayak gini, biar tahu bagaimana harus kedepannya gimana gitu. Jadi Ibu akan mulai dengan mengobrol ya, ngobrol dengan dia. Mungkin kalau saat ini itu namanya tuh disebutnya restitusi. Jadi restitusi. Jadi Ibu akan ngajak ngobrol anaknya, kemudian anaknya nanya kira-kira tujuannya apa gitu ya. Terus ketika tujuannya sudah ada, apa yang harus dilakukan sama anaknya tersebut. Terus mungkin nanya juga ya ke anaknya, kira-kira yang dilakukan sama anaknya teh baik atau enggak gitu ya. Betul. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu akan nanya ke anaknya seperti itu ya Bu ya, solusinya. Kira-kira ada solusi lain nggak Bu selain bertanya terhadap anaknya gitu? Paling mungkin Untuk mengantisipasi bahwa anak yang lain juga jadi terdistraksi seperti itu. Ada nggak, Bu? apa ya? Kalau mungkin mencoba untuk dikelompokkan dan dia mungkin dia kemarin itu dia belum dapat kelompok yang dia kurang nyaman kali. Mungkin Mungkin anaknya
dapat kelompok yang kurang nyaman. Ya, Terus mungkin bisa dipindahkan ke kelompok lain yang mungkin dia lebih nyaman bisa nerima dan mungkin teman yang lainnya bisa sabar dengan dia Oke. gitu. Jadi bisa solusi yang lainnya adalah memberikan kesempatan anak itu untuk bekerja sama dengan siswa yang lain. Iya. Semoga aja gitu ya dengan dirubahnya ada siswa yang bisa ngebimbing dan Iya, membantu dia betul. dalam belajar seperti itu ya. Luar biasa sekali ya Bu ya dari solusi-solusi yang Ibu sampaikan. Kira-kira Bu dari solusi yang Ibu udah sampaikan, kapan nih solusi ini akan Ibu terapkan? Pertemuan berikutnya saya akan ulangan, jadi mungkin pertemuan berikutnya lagi Oke, jadi pertemuan berikutnya lagi Ibu Ya. ya akan dicoba. akan dicoba. Baik. Ya semoga saya harap gitu ya dengan solusi yang tadi bisa ada terjadi perubahan seperti itu ya, baik terhadap anaknya ataupun terhadap pembelajarannya gitu ya. Yang berikutnya Bu, Oke. apa menurut Ibu dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan yang sudah baik menurut Ibu? Kira-kira apa Bu? Mungkin yang sudah membaik adalah siswa dapat merespon apa yang masalah yang saya tampilkan dan dia mau mencoba untuk menyelesaikannya. Saya sepakat banget sih Bu ketika Ibu memberikan permasalahan siswa dengan antusias gitu ya, dengan antusias bahwa pembelajaran tadi bisa dilihat bahwa tujuan pembelajaran yang Ibu canangkan berarti sudah tercapai begitu ya Bu ya, bahwa Ibu memberikan masalah kemudian anak menyelesaikan masalah. Saya kira tujuannya memang sudah tercapai dan dari model pembelajaran yang diberikan juga sudah berjalan dengan baik kalau menurut saya Bu ya. Sudah sesuai model pembelajaran itu kan problem based ya Bu ya, dan strateginya Ibu memberikan masalah. Nah saya juga lihat tadi saya sepakat dengan Ibu bahwa anak sudah aktif dalam menyelesaikan masalah dan Ibu juga sudah cukup baik dalam memberikan arahan-arahan atau petunjuk atau scaffolding terhadap siswa seperti itu Bu. Itu luar biasa sekali Bu menurut saya. Jadi bisa bisa memfasilitasi siswa untuk belajar dengan baik, mengeluarkan potensinya gitu ya, belajar sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Kira-kira Bu dari permasalahan tadi, saya balik lagi ke permasalahan. Selain Ibu akan melakukan solusi ini di minggu depan, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari solusi yang Ibu sudah sampaikan tadi Bu? Kira-kira apa? Harapannya semoga siswa yang tadi masih kurang tertib bisa lebih baik, minimal tidak mengganggu yang lainnya. Oke, luar biasa sekali. Saya sepakat gitu Ibu, kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi keberagaman belajar siswa seperti itu, dan tujuannya tadi ya untuk siswa itu agar keluar potensi terbaiknya. Kira-kira Bu nih, saya rasa saya sudah cukup banyak bertanya tentang Ibu. Kira-kira ada nggak yang mau Ibu sampaikan terkait sesi observasi hari ini Bu? Ada nggak kira-kira? Apa ya? Cukup sih. Cukup. Cukup. Oke. Baik Ibu, mungkin kalau tidak ada yang mau ditambahkan atau Ibu rasa ini sudah cukup, mungkin diskusi kita kali ini saya cukupkan gitu ya. Luar biasa sekali. Paling saya nanti tunggu bagaimana Ibu mengimplementasikan solusi yang udah Ibu sampaikan tadi gitu ya. Terima kasih Ibu atas diskusi hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Devi gitu ya, sudah membersamai saya gitu ya untuk mengerjakan tugas ini seperti itu. Semoga kita kedepannya semakin baik gitu ya dalam segi proses pembelajaran, bisa mengakomodasi kebutuhan siswa sehingga bisa memberikan pembelajaran yang
mengeluarkan potensi terbaik dari siswa seperti itu Bu. Mungkin kita akhiri aja Bu sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk Ibu udah dari hari kemarin ya Bu ya. Ya. Waktunya sudah termakan oleh saya gitu ya. Selamat menjalani aktivitas kembali dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Oke, terima kasih.